A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafa'na bi 'ulumi fid dharain wa nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa muntafi'an. Rabbi yassir wa tu'assir bi tamim wa sahil 'alaika tuklan. Para jamaah sami-sami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pengajian minggu lalu. Sekarang bab syuruti wujubis shalah. Salat sebagai ibadah yang paling penting dalam keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salat itu merupakan ibadah mahdhah, ibadah murni. Karena ibadah gue mahdhah sifatnya sosial biasanya. Itu tidak butuh syarat loba, penting ikhlas. Tapi dalam ibadah mahdhah itu ada syarat-syarat tertentu sehingga ada bahasa sah dan diterima. Kalau diterima barang pasti sah. Tapi anu sah nggih encan kudu diterima. Itu kok mau sah. Sehingga ada syarat wajibnya sholat. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat itu sesuatu anu dibutuhkan dalam suatu ibadah, tapi dia bukan bagian dari ibadah tersebut. Itu syaratnya. Seperti syarat wajib sholat, balik misalnya. Orang sah wajib sholat kalau dia sudah balik, tapi balik itu bukan bagian dari sholat. Atau syarat sah sholat wudu. Kita jelema lamun sholat kudu boga wudu, tapi wudu lain bagian daripada sholat. Cuma itu wudu harus ada selama kita sholat. Itu syaratnya. Nah, syarat wajib sholat allati idza ijtama'at. Kalau seseorang syarat ini terkumpul pada saat salat pada seseorang, maka seseorang tersebut dipastikan wajib sholat, kewajiban kepada dia sholat. Pertama, Islam. Tidak wajib sholat kepada orang yang kafir asli. Kafir asli itu lain jelema murtad. Memang aslinya dia kafir. Dia tidak wajib sholat. Dan nanti kalau dia dapat hidayah terus masuk Islam, tidak perlu dikodok. Karena dengan masuk Islamnya tersebut, semua dosanya hilang. Ketika berhenti dari kekafiran, maka semua dosa Allah hapuskan. Dari wajib orang karak lahir. Orang kafir asli tidak wajib sholat. Dan kalau dia masuk Islam, tidak perlu dikodok. Berapa tahun dia kafir, terus masuk Islam, datang tak boleh kodok. Kita ketentuan Allah kadang-kadang. Ada orang 80 tahun hidupnya kafir terus masuk Islam 2 hari kemudian mati. Kita jelema dipastikan setik jasa dosa. Sarua jeung hirup dengan 2 poe. Tapi ada juga yang bertahun-tahun Islam bahkan membela agama, begitu di ujung akhir hidupnya ternyata su'ul khatimah. Jadi orang kafir asli itu tidak wajib sholat karena dia tidak Islam, kecuali orang murtad. Kalau orang murtad wajib sholat tetap. Tapi lamunnya sholat itu sah sholat. Nah sebab apa? Dia nggak Islam. Karena kaya syarat sah lagi. Dan selama dia murtad itu kalau kembali kepada agama Islam maka eta kudu dikodoan kabeh. Menjadi 5 tahun dia kafir, 5 tahun asup Islam deui. Maka ketika asup Islam deui atau 5 tahun teh sholat kudu dikodoan. Jangan macam-macam gitu ya, jangan gegabah kemurtadan. Memberatkan bagi orang yang murtad, saking beratnya dosanya dan kewajibannya juga berat ketika dia bertobat. Beda dengan kafir asli. Itu pertama, syarat wajib sholat itu Islam. Yang kedua, balik ala sholat wajib ala sobi, maka nggak wajib bagi orang yang belum balik. Kayak anak kecil, tapi anak kecil kalau sholat dapat pahala orang tuanya. Ya budak leutik, nyana encan wajib mengerjakan ibadah. Tapi kalau dia mengerjakan ibadah, pahala itu untuk orang tuanya. Kalau dia melaksanakan dosa, tidak ada dosa bagi dia dan bagi orang tuanya. Jadi Allah betapa baiknya. Jadi ketika anak kecil melakukan ibadah, yang dapat pahala orang tuanya. Tapi lamun nyana ngalakonan dosa, nyana nanti dosa, kalau lagi dosa. Walau mumayizan, walaupun dia sudah tahu ya sudah umur 7 tahun, 8 tahun, udah ngerti lah, cuman belum balik, tetap itu belum wajib sholat. Tapi disuruh sholat mah harus. Kepada siapa harus? Kepada orang tuanya. Jadi budak letik dalam umur 7 tahun harus disuruh sholat. Dianya nggak wajib, tapi orang tuanya wajib memerintahkan untuk sholat. Kalau cuek aja, berarti kolotnya dosa. Dosanya bukan karena si anak nggak sholat, dosanya dia nggak memerintahkan si anak itu untuk sholat. Ya. Karena itu termasuk ngadidik. Nah, yang 7 tahun, bisa sekolah kelas 1, kita sholat.
Meskipun belum wajib si anak itu sholat, tapi orang tuanya punya kewajiban mendidik, kewajiban nyuruh sholat. Kalau sudah umur 10 tahun, kalau orang yang nggak mau itu boleh agak keras nyuruhnya. Kalau kamu anak nangis balik. Jadi balik yang kedua syarat wajib sholat itu balik. Balik itu bisa dengan beberapa macam ciri. Dalam mati balik apa incan, kecirian. Pertama cirinya, orang itu sudah tekan balik atau belum. Bulu khamsa syarata sanatan. Sudah 15 tahun Hijriah. 15 tahun Hijriah lebih kurang 14 tahun 6 bulan lah. Sebab kalau 30 tahun bedanya setahun. Berarti kalau 15 tahun bedanya setengah tahun. Jadi menurut Masehi usianya sudah 14 tahun 6 bulan. Berarti udah balik. Udah 15 tahun secara Hijriah itu. Jadi laki-laki maupun perempuan lamun geus umur 15 tahun menurut tahun Hijriah atau mun Masehi nama 14 tahun dengan bulan, maka dia sudah wajib sholat, sudah balik berarti. Sudah terkena perintah dan larangan dari Allah. Awal 15 tahun itu minin fisolil badan minar rahim. 15 tahun itu dimulai kapan? Dimulai dari terpisahnya badan dari rahim. Jadi lain, ya kan sholat itu ada 5 waktunya. Jadi nggak ngitung hari, ngitung saat keluar dia tuh. Saat dia keluar terpisah dari rahim si orok kayak, misalkan dohor jam 12 tak. Mungkin 14 tahun 6 bulan pas dohor dia udah wajib sholat. Pas dohor, pas subuhnya mencan, pas dohor nggak tak. Karena ngitungnya awal 15 tahun itu kan sehari kan 24 jam kan. Jadi detil 15 tahun itu nggak ngitung hari, plus ngitung awal harinya itu dimulai dari terpisahnya badan dari rahim. Yang gue ingat lahir. Karena bisa jadi begini, pas 15 tahun Hijriah itu sebenarnya dia subuh lah, katakanlah subuh atau apa ya, asar lah asar. Punyanya dihitungnya poe ngitung poe. Penting lah contohnya subuh lah kayak tadi itu jam 2 jam 3 gitu ya sebelum subuh. Karena yang ngitung poe, jadi misalkan lahir jam 3 hari Senin, 3 pagi dini hari. Ternyata cek jelema di orang mainnya poe minggu kene. Yang disebut karena poe Senin. Pentingnya orang masih nyebutnya masih malam Senin, pentingnya tak. Begitu hari minggunya paginya itu baru disebut Senin gitu kan. Ya sekarang kita sebutnya malam Senin. Harinya besok kan, hari Senin. Ini jelema lahirnya penting masih jam 3. Karena ngitungnya Senin, ditulisnya teh Senin. Dina catatan teh ya. Biasanya kalau bahala masuk dicatat, lain akte doang lain. Biasanya aya dina pantau lamari gitu, si anu lahir. Kalau orang di pantau lamari tak aya kabeh ngaranna. Ya, Senin misalkan ya, dihitungnya Senin atau Minggu jam sekian, jam 3 pagi. Sebenarnya Minggu jam 3 pagi mah malam Minggu. Ya. Iya, Minggu jam 3 pagi mah malam Minggu sebenarnya. Tapi kalau Minggu jam 3 pagi malam Senin itu Senin. Eta lahir tapi ngitungnya Senin. Saya lahir poe Senin, berarti ya saya kudu sholat poe Senin umpama duhur misalnya. Padahal dia sudah wajib dan sejak subuh. Karena lahirnya jam 3. Subuh eta guys hirup. Jadi bermula 15 tahun itu dihitungnya 1 tahunnya tahun Hijriah ya. Namun Masehi tadilah 14 tahun 6 bulan. Yang dihitung awalnya dari sejak badan terpisah dari rahim. Yang kedua, ciri orang balik. Al-ihtilam fi zakari wal unsa litis isinina qamariyatan takribiyatan fi zakari wal unsa. Keluar air mani, laki-laki maupun perempuan umurnya enggak 9 tahun Hijriah. Berarti kalau 9 tahun Hijriah, nah kalau tahun Masehinya lebih kurang 8 tahun 3 bulanan. Itu udah 9 tahun menurut Hijriah. Makanya punya anak, punya cucu, tulis Hijriahnya tulis. Sekarang lebih gampang di kalender ayah, bahkan sekalian bersihin tahun Cina atau ayah kan komplit kalender kan. Bersihin siona gitunya, siora gitu kan. Kuarima. Tahun 9 tahun Hijriah keluar mani, umurnya udah 9 tahun Hijriah.
baik lalaki maupun awewe balik berarti. Eta mah keluar maninya lagi tidur ke atau lagi sadar. Pokoknya 9 tahun hijriah umurnya, terus dia keluar air mani baik sadar atau tidak, disengaja atau tidak, maka dia balik berarti. Kalau kurang dari 9 tahun umurnya, belum. Tidak 8 tahun hijriah, itu keluar cai mani itu cancan balik. Sama kayak orang head. Umurnya baru 8 tahun hijriah, terus keluar darah, itu bukan head. Yang kedua, balik itu kacirian, sananya umurnya jangan 15 tahun, karak 9 tahun menurut hijriah. Tapi sudah pernah keluar air mani, baik sadar ataupun tidur, sengaja ataupun tidak, makanya balik. Ketilu head, bagi perempuan doang, yuk head. Umurnya 9 tahun hijriah, terus keluar darah, maka itu dipastikan head. Tapi kalau belum 9 tahun, terus keluar darah, head, darah dari kemaluannya, maka itu bukan head, itu pendarahan. Jadi perempuan kalau umurnya sudah 9 tahun hijriah, terus keluar getih, head, maka itu ciri dia sudah balik. Yang keempat, ciri orang head, ciri wajib balik. Yang ketiga ya, yang ketiga, wajib sholat itu syaratnya berakal. Lain jelema edan, lain budak letik. Berakal teh dalam artian juga tangis, nges hidang gitu ya. Lain hidung lain. Ayah hidang, lain deh ya. Ayah bener, ayah bener ya. Namun beas bener. Namun salah lawan bener. Berakal, jadi orangnya wajib berakal, itu disebut mukallaf, balik berakal. Maka tidak wajib sholat bagi orang gila dan tidak wajib kodok kalau dia sembuh. Menyerah cager, menteri kodokan, tekudu naon. Wal muhmale dan orang yang ayan, epilepsi gitu. Memeh dohor, ayan, eren asar, dohorna kumaha teu kudu dikodokan. Kecuali udah duhur belum sholat jam 12, jam 1 ayan. Sembuh jam 4, kodokan sama. Sebab apa? Dia menemukan waktu sholat, keadaannya masih sehat. Tapi nggak buru-buru sholat. Kaburu ayan. Maka kamu perlu kodokan. Jadi tidak wajib orang sholat kepada orang yang tidak berakal sempurna. Bukan otaknya. Ada otak mah kabeh boga, ucing bogaeun, tapi akal mah selain manusia tidak, atau bahkan manusia sendiri pun ada yang tidak sempurna. Disebut jelema edan. Kalau gila tuh biasanya lama, kalau ayan mah sebentar. Kumat-kumatan. Kalau gila tuh biasanya agak lama. Yang keempat, atau haratu anil haidi wan nifas. Suci dari haid dan nifas. Kalau perempuan dia tidak sedang haid, tidak sedang nifas, maka wajib sholat. Kalau sedang haid, sedang nifas, tidak wajib sholat. Jeung teu wajib diqodha. Yang kelima, bulughu dakwah, datangnya dakwah. Idza lam tablughu dakwah fala yajibu alaihi qadha. Kalau tidak datang dakwah kepada dia, maka dia tidak wajib sholat. Seperti jelema hirupna kostarsan gitu. Di hutan, sorangan bae terus bawa turun lagi jeung monyet, harimau, teu bau jeung jelema. Maka nu kitu teu wajib sholat. Orang datang tadinya, kalau zaman dulu masih bisa masuk akal lah, ada yang begitu. Tapi kalau zaman sekarang susah. Dan kemana aja pasti ayam. Dakwah itu udah datang kemanapun. Ke suku-suku pedalaman pun dakwah itu udah datang. Jadi gue mau alasan jelema henteu sholat karena henteu nyaho. Sebab belum ada dakwah belum. Kita mau jelema kos itu ngakuari masa suku pedalaman Baduy ge, atau hai pan jelema ka Baduy. Ini dakwah itu sampai kepada dia. Kalau dia nggak mau menerima, nggak ngerti, nggak bisa, berarti karena tidak mau menerima, bukan dakwahnya tidak sampai. Kalau zaman dulu mungkin masih ada yang begitu, yang tidak sampai dakwah kepada dia. Tapi kemenjangan kuarima, suku-suku pedalaman pun dakwah itu sudah ada. Bahkan Ustaz Abdul Somad ya, dakwah ke pedalaman. Suku-suku pedalaman anu di jero-jero hutan gitu. Itu yang kelima, bulughu dakwah. Datang dakwah kepada orang tersebut. Yang kedua, salamatul hawanas, panca inderanya sehat, wajib sholat. Maka henteu wajib sholat bagi orang yang memang diciptakan sejak lahir buta dan tuli. Nya budeg, nya buta. Di lahir tapi lain kakarat, eta henteu wajib sholat. Sebab naon hese, kumaha ditahna. Magahana kumaha? Menyampaikan dakwah itu kepada dia kan susah. Kan orang ngagahan sholat ya, mun nya torek, sina neuleukeun kan bisa.
Nulikeun gerak-gerikna bel da sing suara teu bisaeun kadenge ge. Atau kalau dia buta bisa pakai kuping kan, lewat celi, lewat bahasa. Tapi namun nya budeg, nya torek, nya budeg, nya buta gitu, buat hese. Hese. Ya. Maka yang begitu yang sejak lahir seperti itu tidak wajib sholat. Meskipun bisa ngomong. Ngomong nggak bisa, cuman jarang. Hampir tidak ada orang yang dari kecil udah budeg tapi bisa ngomong. Mual, sana mual ayah. Agak mustahil gitu loh. Sebab 0, sekian persen mungkin ayatnya gitu. Sebab manusia itu bicara kan melalui pendengaran. Nah kalau yang lagi kecilnya budeg itu rata-rata nggak bisa ngomong. Sebab untuk bisa menirukan. Karena awalnya niru. Ngomong itu awalnya menirukan. Tapi kalau ininya sehat nih, terus dia nggak bisa ngomong, berarti ada yang salah di sini. Dina suara nata, pita suaranya ada yang salah berarti itu. Mulanya bisa ngadenge. Terus saya punya saudara, bisa ngadenge mah, tapi ngomong nanti jelas. Karena tidak berarti ini salah yuk, pita suaranya. Terus ngadengnya teleponan ge, atau jong gitu. Jeung kaboguna jeung pamajikanna, ngarti yuk. Dibere baik bawa jodoh. Misalnya yang ngomongnya terjelas lah kagu lah gitu. Tapi kupingnya ngedenger. Masih bisa belajar meskipun susah karena pita suaranya yang rusak. Tapi lamun ieu rusak tekadenge maka sulit buat bisa bicara karena orang itu bicara sejak kecil menirukan orang-orang terdekat. Jadi mun jelema lahir dalam keadaan ia buta, ia tuli, maka tidak wajib sholat meskipun andaikan dia tetap bisa ngomong. Sebab hese magahanan toreknya buta. Wala qadha alaihi idza rudat ilaihi hawasuhu. Dan tidak wajib qadha andai pun ternyata tiba-tiba sembuh. Ti lahir ti leutik teu bisa denge, teu bisa nempo. Barang umur 30 tahun cager. Eta qadhaan paulah teu kudu. Asalkan tadi dari kecil memang buta dan tuli. Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dari kecil buta. Tapi celina hebat. Celina itu dari kuping eta, dari indera pendengaran itu dia bisa jalan-jalan keliling kota Tarim, coba mengeliling Jakarta lah gitu lah, se-Jakarta kan. Eta boro-boro tijalikeun gitu. Kasana menabrak daun gitu. Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad ketika mendengar bahwa kalau masuk masjid itu sunnah sholat tahiyatul masjid. Eta diamalkan kunyana ilmu. Begitu ngadenge kos gitu, sakabeh masjid nu aya di kota eta kunyana didatangan besan sholat tahiyatul masjid bari buta. Pasti Allah kasih kelebihan. Anu matana rada kurang-kurang eta biasa ceulina sekeut. Nah, kalau ada orang yang lahir dalam keadaan buta dan tuli, dia tidak wajib sholat sebab sarua jeung teu nyampe dakwah hese. Yajibu alal abai wal ummahat amru auladihim al-mumayyizin bis sholat idza balagu sab'a sinin. Wajib bagi bapak dan ibu, bapak-bapak teh, maksudnya bapak kolot, bapakna bapak kolot, bapakna dari ibu aya keneh. Jeung para ibunya ibu terus. Kalau masih ada, itu wajib memerintahkan auladihim anak-anaknya, anaknya termasuk incu. Eta kudu diparentah sholat lamun nya anak geus tamyiz, geus umur 7 tahun. Wajib gitu. Kalau tidak kita berdosa. Karena eta anak lain geus ieu doang, kita titipan anu bisa jadi fitnah, bisa jadi nikmat kan. Jangan sampai anaknya jadi fitnah. Yang sarakeun. Eta wajib kudu dititah sholat anakna incuna. Kewajibannya eta tah ka bapak jeung ibu. Lain kakana lain sanajan kakana aya geus dewasa lain, tetap bapana ibuna. Ada aya keneh bapana ibuna. Dan kakeknya, neneknya. Eta anak atau incu mun geus umur 7 tahun harus diperintah sholat. Wajib darbuhum 'alaiha idza balagu asyra sinina ilal bulugh. Bahkan wajib dipukulnya tapi pukul yang tidak melukai. Mukul magahan, ngagebuk magahan, lain ngagebuk nyiksa lain. Kalau sudah berumur 10 tahun dan masih susah, umurnya 10 tahun kita sholat hese bae mana digebuk. Maka dia mau wajib, tapi pukulannya tadi pukulan yang tidak melukai. Ulah ngagebuk banget, ulah ngagebuk daerah sirah be, ulah ngagebuk daerah beuteung. Terus ngagebuk naon? Bujur, pingping, dampal suku, bitis jadinya. Leungeun, dampal leungeun. Jangan yang akan menyebabkan luka, apalagi luka dalam. Namanya juga ngajarin
ngajarin melajarin lah, ngulang adab gitu, bukan mau nyiksa. Sarua ke pamajikannya ke situ, si pamajikannya tak rada hesa diatur gitu, mana digebuk, tapi eta nggak gebuk nanya, mau bisa pakai duit cepean 10 lembar. Mas'alatu zamanil mani suratuha ayyadkhula waktu salat wa syasu mimman la tajibu alaihi salat wujudi mani'in min mawani haita ujunun au gairima summa yazulu hadal ma. Ini ada masalah kan tadi teh salat eta wajib diantaranya syarat sahnya nanti tidak ada yang mencegah. Tidak ada sesuatu yang mencegah wajibnya salat. Lamun aya sesuatu anu mencegah wajibnya salat maka henteu wajib salat seperti haid atau nifas atau gila ayan, itu sesuatu anu ngahalangan karena kewajiban sholat dengan artian lamun jelema keur haid, keur nifas, keur edan, keur ayan, eta henteu wajib sholat. Ya kuari leungit eta ngayeu, geus kieu gambaranna. Asup waktu sholat, dohor geus asup jam 12. Ieu si jelema ieu henteu wajib sholat karena dia sedang haid. Maka dia tidak wajib sholat. Summa yazulu hadal mani, terus pas beberapa waktu kemudian haidnya berhenti. Maka hukumnya orang yang seperti ini, idza zalal mani qad baqiya min khurujil waqti qadru takbiratul ihram fa aksara wajaba qada'u tilka shalah. Seorang perempuan haid pas datang waktu dohor dia masih haid. Makanya henteu wajib sholat. Taruhlah asar itu jam 15.00. Asar tak. Jam 15.00 datang waktu asar. Eta haid berhenti. Dan waktu berhentinya haid itu dikira-kirakan ke waktu asar eta bisa dipakai takbiratul ihram. Sabaraha kebeulna takbiratul ihram? Usolli fardhu asri rakaatatin imam menitara Allahu Akbar. Kira-kira berapa menit itu? Detik lah ya. Taruhlah 20 detik lah. 10 detik lah. 10 detik lah. Waktu cukup eta, 10 detik itu cukup dipakai takbiratul ihram. Nah ini si perempuan haidnya berhenti jam 15 lewat jam 14 lewat 59 menit 30 detik. Berarti sisa 30 detik lagi karena datang waktu asar. Ya 30 detiknya dipakai takbiratul ihram cukup lah. Cukupnya takbiratul ihram doang 30 detik cukup lah. Mana mau jadi salat 30 detik. Menemukan waktu 30 detik, yang 30 detik ini cukup untuk dipakai takbiratul ihram. Jadinya negara mandi, mutus mandi, kodok sholat zuhur, terus sholat asar. Paduan tak doang. Ke subuh. Subuh misalnya jam 6.00 itu keluar terbit matahari, habis waktu subuh. Dia berhenti haid jam 6 ke jam 5 lewat 59 menit, 30 detik. Kayaknya 30 detik tak? Eta 30 detik cukup untuk dipakai takbiratul ihram. Maka nyana kudu ngodo anta subuh teh. Harus dikodok. Hati-hati itu perempuan tuh harus bukan perempuan dong ya, termasuk laki-laki kalau orang boga anak awewe, boga pamajikan gitu. Makanya gampang-gampang nama sampai urang. Kewajiban kita itu tidak terlalu banyak terhadap perempuan yang ada di keluarga kita, khususnya pamajikan jeung anak. Dengan cara naon? Kita ngaji manehna eta ngaringankeun beban urang sebagai salaki. Ya kewajiban urang eta nu magaha ngan berhubung urangna teu bisa atau waktuna ya ku saking sibukna. Karena mohon maaf lebih banyak orang yang peduli sama anak istri itu urusan makannya, urusan ekonominya, tapi urusan sholatnya kadang-kadang cuek. Padahal eta tuntutan itu. Kalau makan mah Allah jamin, ari boga kene sungut mah pasti dahar. Ya buat apa Allah bikin kita punya mulut? Bikin kita punya perut kalau nggak bersedia ngisiin. Itu baik. Nggak akan diciptakan kalau nggak diurusin. Urusan eta nama tahan. Sakebal boga kene sungut, beuki kene sangu, pasti mangi sangu. Kecuali geus teu beuki. Geus teu beuki mah kalau mau dibere, naon dibere gitu beuki sih. Artinya itu mah sudah pasti terjamin lah. Keyakinan orang kan penting itu. Nuncan pasti mah ya, orang teh bakal api surga, itu pinarakaan teh nuncan pasti mah. Maka orang ketipu kalau orang yang mencari sesuatu yang sudah dipastikan buat dia kejar-kejar, tapi yang belum dipastikan dia tinggalin.
Karena sesuatu yang sudah pasti itu kalau kita cari susah. Untuk bonang-bonang karena ini pasti iya lah. Maksudnya supaya ulah terlalu tentuingan gitu. Jadi kerja ya kita buat ibadah ikhtiar kepada Allah karena namanya rezeki mah lain pabrik, lain bos, lain pembeli ya. Lain jasa adalah Allah. Lain ulah kos gitu. Ya tetap ikhtiar yang duit ya. Dalam rangka kurang ikhtiar. Kewajiban dari Allah harus berusaha ikhtiar tadi. Ulah pokok karena perihal itunya. Maka kan Allah itu beritakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu. Keluargamu. Dari api neraka. Lain dari tidak makan sehari-hari. Saya kira benar-benar namun saya baru itu buka beas datang karena Mas Yakno nyatu gitu. Takut undangan. Belaga wau kan kadang-kadang sok belaga wau. Padahal itu yang dahar kamu mesti aja itu kudu masak. Ya. Kalau makan mah pasti kalau rezekinya ayah wae hirup kan emang jelema rezekina ayah. Karena itu pun sisi itu pun sisi itu penting tapi jangan lupa yang paling penting adalah eta menyelamatkan dalam rangka menyelamatkan orang jeung keluarga orang tina api neraka. Salatna bila perhatikan salatna. Uga minantu cenah teh salat tendang habak budak sia kitu subuh-subuh ngaji mah aing salat henteu. Urang gitu salat. Ya. Nah, jadi orang yang menemukan waktu dari waktu sholat setelah penghalang sholat itu hilang, dia masih menemukan waktu yang cukup untuk takbiratul ihram, tetap eta sholatnya wajib diqodha. Ayyazul al-mani waqta sholatil asri fayajibu alaihi ada'uha wa qada'u zuhri. Misalnya begini, sholat itu kan ada yang bisa dijamak. Ya, maghrib dengan isya, dohor dengan asar. Eta layana, pasangan. Wahai ayat misalkan jelema edan. Edan dimulai subuh. Edan, ayan lah. Ayan dari subuh, maka dia tidak wajib sholat subuh. Dohor, ayan kene, belum wajib. Begitu jam 4 asar, sembuh. Ayan cager ta. Makanya kudu sholat asar. Plus dia harus mengkodok sholat zuhur. Zuhur yang tadi itu. Kunaon ku eta duhur kudu dikodoan? Karena dohor jeung asar, eta sapaket. Perempuan nih, dia head masih. Begitu waktu dohor datang, masih head masih. Diperiksa punyana. Ayaan kene. Begitu asar jam 5, bisa diperiksa. Bersih. Nah, maka geura mandi. Sholat kodok duhur, jeung sholat asar. Kecuali maghrib geureunan. Maghrib karak bersih. Maka itu nangis berarti dohor teu kudu dikodoan, asar teu kudu dikodoan. Atau waktu isya. Waktu isya. Begitu jam 10 malam, ya bersih. Nah, maka nyana kudu sholat isya, tadi waktu isya ya kan, kudu sholat isya plus ngodoan maghrib. Maghribnya itu dikodo. Jadi patokannya kalau orang yang contoh yang head ya, atau yang termasuk yang nifas, yang gila, yang ayan, kalau dia suci dari head itu di waktu asar, maka kewajiban juga mengkodok sholat duhur. Kalau dia suci di waktu isya, maka kewajiban ngodoan sholat maghrib. Itu patokannya, rumusnya. Ayyazul al-mani waqta sholatil isya fayajibu adauha wa qada'ul maghrib. Kalau penghalang sholat itu sudah hilang pas waktu isya leunitna sucina, makanya na kudu sholat isya plus ngodoan maghrib. Jadi bagi perempuan yang head, kalau headnya berhenti pas waktu isya, di waktu isya, makanya na plus harus ngodoin sholat maghrib. Kalau head berhenti di waktu asar, maka plus dia wajib mengkodok zuhur yang tadi, yang hari itu tuh ya. Nanti ada lagi juga yang begitu, pas datang awal headnya. Oke teman. Mas'alah tu turumil mani, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.